warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Hizri Aulia Dewi dengan NIM A1C023100004. Saya dari kelas B, S1 Akuntansi akan menyelesaikan tugas pendidikan dengan tugas matkul pendidikan agama Islam, yaitu tentang nubuah di berbagai agama. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang nubuah dalam agama Hindu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nubuah dalam agama Hindu. Sebelumnya, eh, saya mendapatkan materi ini bersumber dari YouTube channel ini. Baik, eh, jika mereka percaya pada kitab yang mereka ikuti, maka apa yang dikatakan di dalam kitab tersebut harus mereka menganggapnya sebagai sebuah firman dari Tuhan mereka. Maka mereka harus mempercayai segala pesan yang disampaikan. Nah, dalam kitab Hindu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu Shruti. Shruti merupakan sesuatu yang diwahyukan, yang dipahami, dan yang didengar. Shruti menurut pemuka agama Hindu dianggap sebagai sebuah firman Tuhan yang ia terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu Weda, dan yang kedua Upanishad. Nah, kata Sanskerta Weda berasal dari kata Vid, yang artinya ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan ada 4 jenis Weda. Yang pertama itu Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharweda. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya Weda-Weda ini muncul. Tetapi menurut Dayana Saraswati, pendiri Arya Samaj, yang berkata bahwa Weda ini berumur 1310 juta tahun. Tetapi mayoritas pemuka Hindu berkata bahwa Weda berumur kira-kira 4.000-an tahun. Tidak ada yang mengetahui di mana dan siapa Weda ini pertama kali diturunkan. Namun, Weda masih tetap dianggap sebagai firman Tuhan dan menjadi kitab yang paling otentik dan paling tinggi di antara kitab-kitab Hindu lainnya. Baiklah, yang kedua yang paling tinggi adalah namanya Unipanishad. Unipanishad ini berasal dari kata Sanskerta yang pertama upa yang artinya dekat, ni yang artinya bawah, dan sat yang artinya duduk. Jadi, artinya itu Unipanishad berarti duduk dekat. Ketika para murid duduk dekat dengan para gurunya untuk menerima ilmu pengetahuan, maka ini disebut Unipanishad, yang berarti pengetahuan yang menghapuskan kebodohan. Sebagian dari Upanishad utama, Sri Radhakrishna telah menjadikan yang utama itu 18 kitab dan menulis buku The Principal Upanishad. Baik, kategori kitab yang kedua itu adalah Smriti. Smriti artinya sesuatu yang diingat atau ingatan. Pemuka Hindu mengatakan bahwa Smriti adalah kitab suci yang ditulis oleh manusia atau risi. Mereka juga disebut sebagai Dharma Sastra karena ia memberi pedoman bagi seseorang dan masyarakat untuk menjalani hidup. Nah, salah satu Smriti yang paling penting adalah Purana, yang artinya kisah kuno. Ia membahas tentang kisah-kisah para dewa, tentang penciptaan alam semesta, tentang literatur. Dan Vyasa telah mengkomplikasikannya Purana menjadi 18 volume. Salah satu yang paling penting disebut Bhavishya Purana, yang berarti masa depan. Dan disebutkan dalam Bhavishya Purana part nomor 3, kan nomor 3, Adya nomor 3, Sherlock nomor 5 sampai nomor 8 bahwa seorang Malaysia akan datang bersama para sahabatnya dari daerah gurun dan namanya adalah Muhammad SAW dan Raja Baj akan memberikan kepada Mahadev Arab ini bahwa tempat mandi di
Gavia dan akan menyambut dengan kehormatan dan memuliakan dan berkata, "Wahai kebanggaan umat manusia, kau telah menciptakan pasukan kuat untuk melawan orang-orang jahat." Malaysia dalam Sanskerta berarti orang asing yang akan datang bersama sahabatnya yang berarti sahabat Rasul. Dari Marastal, Marastal ini artinya tempat yang berpasir atau gurun dan namanya adalah Muhammad. Kita ketahui dalam Islam Muhammad SAW adalah kebanggaan kami sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam surah ke-68 ayat keempat yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lebih lanjut dia berkata bahwa beliau akan mengumpulkan pasukan yang hebat untuk melawan orang-orang jahat dan kita ketahui bahwa ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang mungkin berkata bahwa Raja Baj ini disebutkan di nubuat ini ada di abad ke-11, 500 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan merupakan keturunan dari generasi ke-10 dari Raja Sairfhan. Orang-orang gagal menyadari bahwa sebagaimana penguasa Mesir diberi julukan Firaun, ada banyak Firaun, bukan hanya ada satu. Nah, begitupun dengan Raja India yang disebut Raja Baj. Namun tidak hanya ada satu Raja Baj. Disebutkan dalam Bhavishya Purana, Parv 3, Kan 3, Adya 3, Shalok 10-27, bahwa tanah Malaysia telah ternodai. Ada musuh yang terbunuhnya sebelumnya dan sekarang telah datang musuh yang lebih kuat. Berkatalah, aku akan mengutus seseorang bernama Muhammad SAW untuk menuntun orang-orang ini kepada jalan yang lurus. Oh Raja Baj, kau tidak perlu ke tanah Pisachas, karena kebaikanku akan mensucikan dirimu di tempatmu. Lalu seseorang yang penampilan seperti malaikat datang kepada raja dan memberitahunya bahwa Arya Dharma akan menang di dunia ini. Aku telah diutus oleh Iswar Parmatma, pengikutku adalah orang-orang yang disunat, tidak punya ekor di kepalanya, memelihara jenggot, yang akan menciptakan revolusi, yang akan memberikan panggilan atau seruan untuk beribadah, yang akan memakan apa yang diperbolehkan dan tidak memakan apa yang dilarang atau yang diharamkan. Mereka disucikan dengan peperangan. Mereka ini dikenal dengan sebutan Musalman. Nubuah ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW karena dikatakan bahwa pengikutku adalah orang-orang yang disunat dan kita ketahui bahwa seluruh muslim adalah orang-orang yang sudah disunat. Nubuah ini juga menjelaskan dengan jelas, mengindikasikan tentang Muhammad SAW juga dinubuahkan dalam Weda. Nah, selain dalam kitab tadi, nubuah Nabi juga terdapat dalam kitab Weda. Dia dinubuahkan dalam Atharweda, kitab 20, himne 127, mantra 1-14. Ini disebut sebagai Kuntap Sukta. Kuntap artinya kelenjar tersembunyi di dalam perut. Artinya makna dari ayat-ayat ini masih tersembunyi dan kita akan mengetahuinya di kemudian hari. Kuntap juga artinya terbebas dari penderitaan, juga bermakna kedamaian. Ini juga berkaitan dengan pusat bumi kita, dan kita ketahui bahwa Mekah adalah pusat bumi kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 mantra dari mantra yang tadi. Mantra pertama ini berkata bahwa dia merupakan Narasansah. Nah, Narasansah ini berarti orang yang terpuji, yang merupakan terjemah dari bahasa Arab, Ahmad, nama lain dari Muhammad SAW. Juga dikatakan dia adalah Kaurama. Kaurama ini berarti pangeran perdamaian.
Dan Nabi Muhammad SAW adalah pangeran perdamaian. Makna lainnya adalah seorang imigran. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berimigrasi dari Mekah ke Madinah, dan dia adalah seorang imigran. Lebih jauh dikatakan bahwa dia akan dijaga dari 60.000 musuh. Dan kita tahu bahwa populasi Mekah yang memusuhi Rasulullah SAW pada saat itu adalah sekitar 60-an ribu. Oke, mantra yang kedua berkata, dia adalah risi pengendara unta. Tidak ada risi dari India atau Brahma yang mengendarai unta. Dengan begitu, ini pastinya seorang nabi dari daerah asing. Mantra ketiga berkata, dia adalah mamah risi atau maha risi. Nah, mamah di sebagian orang menerjemahkan bahwa Muhammad SAW. Mantra keempat berkata, dia Rab. Rab ini artinya dia yang terpuji. Dalam bahasa Arab, itu diterjemahkan atau bermakna dari nama lain dari Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab diartikan Ahmad, yang merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW juga dinubuahkan di Atharweda, kitab 20, himne 21, mantra 6, di mana dibahas tentang perang Ahzab yang dikatakan bahwa dia akan dijaga dari 10.000 musuh, namun dia akan memenangkan peperangan itu tanpa ikut berperang. Ini dia akan menjadi Karo. Karo dalam bahasa Sanskerta artinya orang yang terpuji. Kembali lagi, dalam bahasa Arab, orang yang terpuji itu makna dari nama Ahmad, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Baik, dan Nabi Muhammad SAW juga dinubuahkan dalam Agni Mantra 64, dan dikatakan bahwa risi ini tidak akan meminum air susu ibunya. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meminum air susu ibunya, melainkan dia meminum air susu dari Ibunda Halimah rahimahullah. Baiklah, nubuah Nabi Muhammad SAW tidak hanya dalam nama Ahmad, bahkan dalam beberapa tempat dinubuahkan sebagai narasansa, yang berarti seseorang yang terpuji. Nubuah Nabi dalam kitab Hindu yaitu tentang Kalki Avatar disebutkan dalam Bhagavad Purana kan 12, Adhyaya 2, Salok 18-20, dikatakan bahwa dalam rumah Vishnu Yas, seorang Brahma berhati mulia, ketua dari desa Sambela, dan akan terakhir Kalki. Dia akan diberikan sifat-sifat kebaikan dan akan diberikan 8 sifat rohani. Dia akan menaiki kuda putih dan membawa pedang di tangan kanannya. Dalam hal ini diterangkan bahwa yang pertama, nama ayahnya adalah Vishnu Yas. Vishnu artinya Tuhan dan Yas artinya hamba, yang berarti hamba Tuhan. Nah, apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka artinya atau maknanya ialah Abdullah. Nah, kita juga mengetahui bahwa Abdullah merupakan ayah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, yang kedua, ibunya bernama Sumati. Nah, Sumati dalam bahasa Sanskerta berarti ketenangan, kedamaian. Kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini, Sumanti berarti Aminah. Dan kita juga mengetahui bahwa Aminah merupakan ibunda dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, dia akan terlahir di desa Sambala. Sambala artinya tempat ketenangan dan kedamaian. Dan kita mengetahui bahwa Mekah disebut Darul Aman, yang artinya rumah kedamaian. Dan Nabi Muhammad SAW terlahir di Mekah. Selanjutnya, beliau akan lahir di rumah ketua suku desa Sambala. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di rumah
kepala suku Mekah pada saat itu. Selanjutnya, dia terlahir di hari ke-12 dari Madaf. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di hari ke-12 Rabiul Awal. Selanjutnya, dikatakan dia akan menjadi risi terakhir. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Muhammad SAW akan menjadi penutup para nabi. Selanjutnya dikatakan bahwa kalki avatar ini akan mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang pertama pada malam hari dalam sebuah gua, lalu dia akan pergi ke utara dan akan kembali. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu pada malam hari di Gua Hiro di Jabal Nur. Dan kita juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW berimigrasi dari Madinah berimigrasi dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah ini merupakan utaranya dari Mekah. Dan beliau juga kembali ke Mekah lagi. Baik, dikatakan juga dia mendapatkan 8 sifat rohani. Yang dijelaskan dalam kitab Hindu ada 8 sifat rohani. Yang pertama, ada kebijaksanaan. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang diwahyukan. Yang keempat, garis keturunan yang terhormat. Yang kelima, keberanian. Yang keenam, perkataan yang terukur. Yang ketujuh, kebesaran. Yang kedelapan, kedermawanan. Dan semua sifat ini ditemukan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Juga disebutkan bahwa dia akan diberikan sebuah kuda putih. Dan kita juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan buraj pada saat beliau bermi'raj. Baik, kita lanjut. Dia juga akan menaiki kuda sambil membawa pedang di sebelah kanannya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tapi sering mengikuti peperangan dan bahkan membawa pedang di sebelah tangan sebelah kanan. Nubuah yang lebih jauh mengatakan bahwa beliau akan menuntun orang-orang yang bodoh ke jalan yang lurus. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menuntun bangsa Arab dengan bantuan Al-Quran yang menuntun orang-orang Arab dari kegelapan menuju cahaya. Dan disebutkan pula dia akan dibantu oleh 4 sahabat. Ini merujuk pada keempat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Secara singkat, ini membicarakan tentang kalki avatar yang disebutkan dalam kitab Hindu. Jadi, dalam kitab Hindu banyak kitab Hindu menyebutkan bahwa terdapat nubuah yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab-kitab tersebut sudah dijelaskan, sudah tertera bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan ulasan singkat yang saya temukan dari sumber yang tadi, yang menjelaskan nubuah Nabi Muhammad SAW dalam agama Hindu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.